Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua. Dan di video kali ini sebenarnya admin akan bahas terkait dengan penyelesaian non ASN itu sendiri. Jadi silahkan disimak videonya karena ada juga informasi daripada Mendagri ya, daripada Mendagri. Jadi silahkan disimak, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, di hari ini kita dapatkan informasi terkait P3K ya, atau penyelesaiannya, baik ini pengangkatan P3K maupun CPNS. Di sini diinformasikan bahwa anggaran sudah siap, pengangkatan P3K 2024 dan CPNS enggak pakai lama. Alhamdulillah ya kalau enggak pakai lama. Oke, kita coba lihat. Berikut ini kabar gembira bagi para CPNS dan P3K di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, di mana BKD atau Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Timur menyatakan sikap menuntaskan proses pengangkatan P3K 2024 dan CPNS 2024 sesuai target pemerintah pusat. Alhamdulillah ya. Nah, diketahui pengangkatan CPNS itu paling lambat. Ini paling lambatnya teman-teman ya. Jadi harapannya semoga Mei sudah bisa. Sudah ada ya. Paling lambatnya Juni 2025, sedangkan untuk P3K paling telat atau paling lambat Oktober. Jadi ini paling lambat teman-teman ya. Jadi bisa saja ini ada di bulan Agustus atau di bulan September atau bahkan mungkin di bulan Juli. Oke, kita lanjut. Kepala BKD Kalimantan Timur Denny Sutrisno mengungkapkan pihaknya telah mengikuti rapat koordinasi dengan Mendagri, Mempan RB terkait serta Kepala BKN terkait jadwal penetapan nomor induk pegawai atau NIP bagi P3K paling lambat September, untuk NIP CPNS paling 10 Mei. Kami berkomitmen penuh untuk menyelesaikan seluruh tahapan pengangkatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pemerintah pusat. Jadi ini hasil pertemuan, hasil audiensi ya dari pemerintah daerah dengan panitia seleksi nasional. Nah, sementara itu pengangkatan P3K tahap 2 masih menunggu pelaksanaan seleksi kompetensi CAT yang dijadwalkan itu pada tanggal 17 April. Ini 17 April ya, atau di pertengahan bulan depan. Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses berjalan lancar tepat waktu. Nah, jadi buat yang tahap 2 siap-siap ya, belajar yang benar-benar karena teman-teman itu betul-betul akan saling berkompetisi dengan luar biasa ya. Nah, sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menegaskan bahwa dari segi anggaran Kaltim atau Kalimantan Timur sangat siap. Nah, ini luar biasa ya, sangat siap untuk membiayai pengangkatan P3K. Menurut dia, estimasi pembiayaan dari APBD 2025 masih berada di bawah 30% dari total belanja pegawai yang telah dianggarkan. Kami telah menghitung dengan cermat kebutuhan anggaran, termasuk jumlah P3K yang akan diangkat. Nah, secara finansial, kami sangat siap. Sri Wahyuni menjelaskan bahwa APBD Kalimantan Timur 2025 telah disepakati sebesar 21 triliun. Di antaranya 9,54 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial. Nah, dikatakan bahwa alokasi anggaran tersebut masih cukup memadai untuk membiayai pengangkatan P3K, bahkan setelah dilakukan efisiensi dan refocusing anggaran. Kami telah melakukan perhitungan yang matang dan memastikan bahwa anggaran yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan pengangkatan P3K 2025 ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Untuk Kalimantan Timur ini siap, anggarannya luar biasa teman-teman ya. Meskipun ada efisiensi dan refocusing ya, telah dilakukan efisiensi dan refocusing anggaran. Dan buat teman-teman yang di tahap 2 siap-siap tanggal 17 April ya, 17 April siap-siap untuk tes. Nah, selanjutnya kita ada informasi yang tidak kalah menarik. Perintah Mendagri kepada pemerintah daerah terkait pengangkatan P3K dan CPNS 2024 jelas. Ini informasinya 20 Maret. Mendagri atau Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan instansi melakukan percepatan pengangkatan CPNS dan P3K. Nah, pengangkatan CPNS harus diselesaikan paling lambat pada bulan Juni 2025.
Adapun pengangkatan P3K 2024 tahap 1 seluruhnya diselesaikan paling lambat pada Oktober 2025. Jadi teman-teman Pemda segera melakukan rapat internal dengan yang ngurusin badan kepegawaian. Dengan rapat dan simulasi tersebut, dia berharap kebijakan pengangkatan itu sejalan dengan tenggat waktu. Pada kesempatan itu, Mendagri Tito mewanti-wanti agar jangan sampai ada daerah yang tertinggal dalam melaksanakan pengangkatan CASN Formasi 2024. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, kata dia, penerimaan P3K 2024 merupakan kebijakan afirmasi terakhir. Nah, ini sebenarnya juga yang bikin nyesek teman-teman ya. Afirmasi terakhir loh. Luar biasa. Dengan kata lain, proses rekrutmen CASN pada masa mendatang dilakukan secara normal. Nah, berarti tidak ada lagi tuh nilai-nilai afirmasi usia, cerdik, masa kerja. Kalau memang harus murni teman-teman ya, seperti tes CPNS gitu. Nah, ini harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan. Wow. Jadi ini harus betul-betul belajar keras ya. Upaya ini, sambung dia, juga menjadi komitmen pemerintah untuk menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam pelaksanaan manajemen ASN. Di lain sisi, pada kesempatan tersebut, Pak Tito menekankan kepada Pemda untuk bersama-sama mendorong perubahan kerangka berpikir atau mindset generasi muda agar tidak terpaku dengan menjadi pegawai. Generasi produktif tersebut juga bisa menekuni karir sebagai pengusaha atau entrepreneur. Kita, yaitu pemerintah, harapkan sebagian besar di pikiran mereka, yaitu para generasi muda nih ya, menjadi pengusaha atau entrepreneur, penghasil dan produsen dengan sumber daya alam yang luar biasa. Apalagi SDM yang lagi usianya produktif sangat dominan. Mendagri Tito berharap Pemda dapat mendukung upaya tersebut, salah satunya melalui kemudahan perizinan bagi pelaku usaha. Nah, ini juga sebenarnya yang menjadi kendala bagi anak muda atau orang-orang yang berusia ini ya, muda untuk berusaha terkait izin ini loh. Nah, dengan demikian, kata Tito, hal tersebut akan mendorong investor untuk berinvestasi. Langkah ini secara tidak langsung juga akan meningkatkan perekonomian di daerah. Jadi ini adalah pesan dari Pak Mendagri agar Pemda betul-betul gerak cepat terkait penyelesaian ini juga. Dan informasi sebelumnya juga sudah jelas terkait penyelesaian honorer. Itu teman-teman ya. Dan pesan dari Pak Presiden, yang mana untuk rekrutmen berikutnya tak ada lagi afirmasi. Wow. Oke, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.